masih benci pada orang, masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas. Apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, jangankan sifat yang tidak disukai pada orang itu adalah cerminan dalam dirimu masih ada sifat itu. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tahu syukur? Saya tanya lagi sebelah sini, tahu syukur? Ayo jawab, jangan takut. Lain syakartum la yazidannakum walain kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi syukur itu kebalikan daripada kufur. Kalau kufur itu bahasa Arab artinya tertutup, syukur itu artinya terbuka. Kita tuh kadang-kadang ngomong sembarangan, banyak-banyak bersyukur, teknisnya nggak pernah diberitahu. Gimana coba cara bersyukur? Kufur itu artinya tertutup, berarti menolak. Syukur itu artinya terbuka, menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu namanya syukur. Kan kalian syukuran itu kalau mendapatkan yang diinginkan. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, gak pernah ada undangan syukuran. Itu syukuran macam apa yang kayak gitu? Udah gitu pakai kalimat-kalimat Arab lagi, tasyakur binikmah. Wah, yang dapat nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para sholihin. Kata Quran surat An-Nisa ayat 69. Apa sih yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin? Yang diajarkan oleh mereka itu adalah syukur dalam konteks menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu syukur. Pakai kata-kata nikmat lagi. Jadi tasyakur binikmat itu artinya adalah terbuka terhadap apapun yang terjadi tanpa ada penghakiman, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Apapun yang terjadi, dia melihat di belakangnya adalah kehendak semesta. Makanya tidak pernah protes. Kata-katanya bijak, ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ajarkan ya Allah, pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku. Gitu nggak hidup? Enggak. Aduh Gusti, kieu teuy. Giliran mendapatkan yang diinginkan langsung hajatan. Judulnya tasyakur binikmah. Maaf ya, ketololan ini sudah berkembang. Bukan kebiasaan, ketololan. Karena nggak ngerti. Kufur itu hanya menolak, syukur itu artinya menerima dengan keterbukaan. Karena syukur artinya adalah terbuka. Terbuka terhadap semua yang terjadi. Karena semua kebenaran, semua realitas adalah kebenaran. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa seizinnya. Kadang-kadang saya suka nanya yang sederhana. Itu orang jelek ini perilakunya ini saya nunjuknya, maaf ke sana ya. Maaf ya, maaf. Maaf. Nggak tahu tunjuk saya ke sini. Orang yang jelek ini kan kita sering sebut dia itu karena tergoda oleh setan. Betul nggak?
Dan orang baik ini, nah masih kesini juga, supaya nggak sana nggak GR. Orang yang baik ini, katanya dia itu karena mengikuti Allah, betul nggak? Dan selama ini setan dan Allah itu seakan-akan dua entitas yang berbeda, yang dibenturkan oleh kita sendiri, begitu kan? Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan makhluk yang bernama setan untuk menyaingi dirinya sendiri, begitu? Kalau begitu saya tanya, banyakan mana orang baik dengan orang yang jahat? Banyakan mana? Kenapa sih kalian ragu-ragu? Kan kalian anggota komunitasnya. Ragu-ragu. Banyakan mana? Jadi kalau yang jahat lebih banyak daripada yang baik, artinya kekuasaan setan lebih keren daripada kekuasaan Allah. Di mana menyatakan Allah Maha Kuasa? Mikir dong. Karena selama ini nggak pernah mikir. Ya, begitu ada orang ngomong begitu setuju terus, ya. Itu karena tidak kritis, tidak kreatif, tidak komunikatif, tidak kolaboratif, tidak mau belajar. Akhirnya kita ini masih selingkuh, menganggap ini dari Allah, ini bukan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada ruang yang dikuasai oleh yang selainnya dia, dan dia lebih berkuasa daripada Allah. Bukankah itu namanya syirik? Kalau ngomong soal tauhid itu kayak yang paling murni aja, betul nggak? Tetapi sikap hidupnya masih seperti itu, masih mendua, betul nggak? Yang Anda sebut baik itu dari Allah, yang Anda sebut buruk dari setan. Berarti Anda sedang membuat satu ruang di semesta ini yang dikuasai oleh yang selainnya Allah. Bukankah itu selingkuh? Makanya dirangkum dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Yang mana yang bukan aku? Yang mana yang bukan Allah? Baik dan buruk itu dari pikiranmu, kata Allah. Semua yang terjadi, terjadilah. Karena aku ingin memberikan pesan kepada kalian di balik semua peristiwa ini. Tugas kita itu bukan menilai benar salah, bukan menilai baik buruk, tapi tangkap pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Hampir semua orang setuju ketika dia sedang jatuh kesadarannya naik, tapi ketika dia sedang naik kesadarannya turun. Bukankah kejatuhan itu yang membuat dia semakin sadar? Betul? Di kelas spiritual yang belajar sama saya, jarang orang yang datang kepada saya sedang berada di puncak kejayaan dunianya. Sudah duitnya habis, usahanya bangkrut, baru nyari saya. Saya nasibnya makanya ketika saya cerita, saya sedang ngebangun nih sebuah kawasan buat kita nanti supaya kita belajar di sana lebih enak. Duh ayah, coba dulu ya. Ketika saya masih banyak uang, saya bisa bantu ayah. Belum tentu, saya bilang. Itu kan halusinasi pikiranmu saja, betul nggak? Kenyataannya sekarang semuanya sudah tidak ada. Dan yang tidak ada itu yang telah mengantarkan kamu menjadi sadar dan ketemu saya. Betul nggak? Dan kalau kamu masih ada, nggak ketemu saya, enak aja. Paham maksud saya? Harus hilang dulu miliaran, udah nete semplek nincak semplak teh gening ya, kata orang Sunda. Betul nggak? Itu salah, ini salah. Ya udah, baru. Kan itu. Tapi nggak apa-apa. Itu semua tidak buruk, tapi itu semua yang telah mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran baru. Betul apa tidak? Oke. Baik ya. Jadi di tanah yang baik tumbuhlah tanaman yang subur. Di tanah yang gersang semuanya merana. Saya tuh suka sedih gitu kalau lihat kalian itu. Merana.
Duit banyak, merana. Apalagi gak punya duit. Betul gak? Iya. Sehat, merana. Apalagi kalau sakit. Punya mobil, merana. Apalagi kalau tidak. Kenapa? Karena ada masalah di sini. Jadi sumber penderitaan manusia adalah berasal dari penolakan pikirannya. Karena masih terjebak benar salah, pikirannya